dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini, saya Marina Pandia, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Percut Setuan, akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya di dalam kelas dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Pendekatan TPEC, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, kemampuan literasi digital murid masih sangat rendah, di mana para murid masih berpatokan pada buku paket mata pelajaran dalam mencari sumber materi. Padahal, para murid bisa memanfaatkan smartphone yang dimilikinya dengan cara mendownload aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran seperti aplikasi Google Playbook, Gramedia Digital, Google Earth, BSD atau buku sekolah digital, Wattpad, dan e-book. Selain itu, para murid lebih banyak menggunakan HP-nya hanya untuk bermain media sosial dan bermain game. Padahal, para murid bisa mendownload aplikasi pembelajaran berbasis game seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall, dan lain-lain. Kemudian, para murid lebih banyak mendengarkan serta menerima materi pembelajaran dari penjelasan guru di kelas, sehingga pembelajaran di kelas terkesan monoton, kurang menyenangkan, kurang bersemangat, dan membuat para murid merasa bosan. Tantangannya adalah bagaimana menyusun pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi murid, sehingga kemampuan digital murid dapat meningkat. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Langkah pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan minat dan profil belajar murid berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, pertama sekali kita akan melakukan Quizizz ya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan dibuka aplikasinya semuanya. Ya, saya sudah memberikan Quizizz di sana tentang teks biografi. Adapun kegiatan murid secara umum di antaranya, yang pertama, murid melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran dengan cara menjawab kuis melalui aplikasi Kahoot, lalu mempresentasikan hasil jawabannya. Kalau orang lain yang berisi tentang latar belakang tokoh, latar belakang pendidikan tokoh, latar tentang biodata tokoh, dan lain-lainnya. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua masalah atau kejadian peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Yang kedua, murid mengeksplor pengetahuannya dengan menyimak berbagai teks biografi pahlawan di seluruh Indonesia melalui aplikasi Google Earth menggunakan media yang dipilihnya. Kalian saatnya mengeksplor tentang tokoh biografi yang kalian senangi di seluruh Indonesia bisa, di seluruh dunia juga bisa, pahlawan-pahlawan yang ada di dunia melalui aplikasi Google Earth. Seperti ini. Yang ketiga, murid berkelompok bekerja sama mengerjakan worksheet menganalisis unsur kebahasaan dan struktur teks biografi dari tokoh biografi yang dipilih sesuai minatnya. Kemudian, murid menjelaskan apa-apa saja unsur-unsur kebahasaan teks biografi. Unsur kebahasaan teks biografi ada 6. Yang pertama, kata ganti atau pronomina. Yang kedua, kata kerja material. Yang ketiga, kata sifat. Yang keempat, kata kerja pasif. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Yang keenam, kata-kata penanda waktu. Oke, terima kasih. Keempat, setiap kelompok mengungkapkan hasil analisanya dengan cara yang disukainya, seperti mempresentasikan melalui tayangan slide, bermain peran, baik secara langsung di kelas atau melalui video yang dikirim pada Google Classroom. Pada tahap akhir, murid merefleksikan pembelajaran melalui aplikasi Padlet.
Menurut saya pembelajaran ini sangat efektif dan juga banyak yang dapat saya pelajari dari pembelajaran kali ini. Di pembelajaran kali ini membahas tentang biografi seseorang. Kita bisa membaca biografi seseorang, kita bisa mempelajari dan meneladani hal-hal yang bersifat motivasi dan bersifat positif. Hari ini kami belajar dengan sangat menyenangkan sebab saya banyak mengetahui aplikasi pembelajaran seperti Google Playbook, e-book, Digital Gramedia, Wattpad, BSD atau buku digital siswa, dan Google Earth dalam mencari sumber materi pembelajaran. Pada pembelajaran bahasa Indonesia tadi, kami banyak sekali mengenal hal baru yang ada di smartphone kami dalam mengerjakan tugas seperti Kahoot, Padlet, dan Worksheet. Dengan adanya aplikasi tadi, kami mengerjakan tugas lebih menyenangkan dan bersemangat. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kami membahas materi mengenai teks biografi. Di pembahasan kali ini, kami tidak hanya berfokus pada buku, tetapi juga berbagai media. Dengan banyak media yang kami gunakan, kami dapat lebih mudah memahami dan tidak bersama-sama juga pastinya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TIPEK, perasaan saya sangat bahagia. Karena saya melihat betapa antusiasnya murid memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Dampaknya, literasi digital murid dapat meningkat. Hal ini terlihat dari para murid yang mampu merefleksikan pemahamannya tentang materi teks biografi sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Kedepannya, saya akan terus melaksanakan inovasi-inovasi pembelajaran di kelas sehingga sosok profil pelajar Pancasila dapat terwujudkan. Terima kasih, salam dan bahagia.